Berlatar di tahun 1950, tepatnya di negara bagian barat laut India bernama Rajasthan. Kita akan berfokus pada seorang pria yang membawa seorang anak bernama Mitwa. Karena orang tuanya sudah meninggal, ia lalu diserahkan pada teman ayahnya bernama Chan agar dirawat dan dianggap sebagai anaknya sendiri. Dan disinilah ia mendapat seorang teman bernama Pagun yang merupakan anak kandung Chan. Di suatu malam terjadi sebuah insiden yang membuat istri dari salah satu anak buah Chan terbunuh oleh kelompok gangster dari keluarga Tahur. Untuk itu ia memberitahu pada Chan jika ia akan membalaskan dendamnya dan sudah bersiap untuk mati. Chan lalu memberi sebuah pistol yang digunakan untuk membunuh orang itu. Setelah kejadian itu, Tahur mendatangi rumah Chan dan memberikan sebuah pistol miliknya sebagai bukti bahwa yang membunuh saudaranya adalah Chan. Dan di hadapan anak-anaknya ia meminta Chan untuk membunuh dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, Pagun dan Mitwa mencoba membalaskan dendamnya dengan membakar halaman rumah Tahur, bahkan mereka sempat menembaknya namun mengenai anak buahnya. Setelah itu mereka berdua pergi dari wilayah itu hingga sampai di perbatasan India-Nepal. Tiba di perbatasan India-Nepal, mereka tak sengaja menolong seorang gangster dari pemeriksaan polisi. Orang itu bernama Chaman. Mengetahui potensi yang dimiliki Pagun dan Mitwa, mereka pun dibawa ke kelompoknya untuk diajari cara melakukan penyeludupan barang. Di sana mereka juga dipertemukan anak seusianya bernama Bahadur dan Rizwan. Dari sanalah kemudian dibentuk kelompok baru bernama Geng Chowkidi. Persahabatan mereka semakin kuat seiring bertambahnya usia. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Seperti biasa, mari pasang headset, siapkan kopi, dan inilah alur film Yara. Oke. Sama Akhirnya kini mereka telah tumbuh dewasa dan geng Chowkidi telah berkembang pesat. Hingga suatu hari mereka mendapat permintaan dari kelompok gangster untuk merampok sebuah bank di wilayah Patna. Di mana di wilayah Patna itu merupakan daerah asal tempat tinggal Chaman. Namun betapa terkejutnya ia setelah melihat pimpinan kelompok itu adalah Tahur. Seketika Pagun terdiam menahan amarah, namun akhirnya ia tetap menjalankan pekerjaan itu. Karena insiden itu membuat Paman Chan harus mati terbunuh. Hal ini tentu membuat mereka sangat sedih, terutama bagi Pagun dan Mitwa. Mereka menganggap kematian Paman Chan sama dengan ayah mereka dulu yang disebabkan oleh keluarga Tahur.
Setelah itu, mereka kembali ke markas dan menyerahkan uang hasil rampasannya. Namun tiba-tiba, Pagun menanyakan mengenai seorang pandai besi yang bernama Chan di daerahnya. Belum sempat ia menjawab, kini tersisa anak buah Tahur yang bernama Fakira. Ia lalu meminta untuk bergabung ke geng Chowkidi dan berjanji tak akan mengkhianati mereka. Lalu tibalah mereka di sebuah daerah tertinggal di mana di daerah tersebut sedang mengalami krisis pangan hingga membuat warganya kesulitan untuk makan. Mengetahui hal itu, mereka lalu menemui tuan tanah yang korup dan menghajar beberapa orang di sana. Setelah itu mereka membagikan beberapa makanan dan membeli sebidang tanah untuk digunakan sebagai hunian mereka sekaligus memproduksi minuman keras. Tahun 1977, tepatnya di sebuah perguruan tinggi di Delhi. Saat itu mereka sedang mengantar pesanan senjata ke sebuah kelompok partai. Dan di sanalah pertama kali Pagun bertemu dengan seorang wanita bernama Sukanya. Terlihat dari sorot matanya jika mereka berdua menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Hingga suatu hari Sukanya datang menemui Pagun untuk meminta tolong mengantarkan temannya yang terluka menuju perbatasan. Namun ternyata orang itu adalah buronan pemerintah yang sedang dicari. पीछे का बा शराब है ना? क्या हुआ? नक्सली आ गए साहब! इसकी बीवी है साहब। लगती तो नहीं है। चल चल जगह चल। तुम्हारे साथ ही घरेलू व्यवहार करने लगे। Setelah berhasil melewati perbatasan, mereka kemudian bermalam di tempat milik kelompok Sukanya. Dan disinilah ia mulai bercerita mengenai dirinya yang diam-diam ikut dalam partai tanpa sepengetahuan orang tuanya. Terlihat mulai tumbuh benih-benih cinta di keduanya hingga akhirnya mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Lalu tibalah saat acara pesta ulang tahun Sukanya. Pagun, Rizwan, Mitwa, Bahadur, dan Fakira bersiap menuju ke sana sekaligus berjualan minuman keras. Di sana acara pesta ulang tahun berjalan dengan meriah, hingga tiba-tiba datang para polisi mengepung tempat itu untuk mencari geng Chowkidi. Mereka berkata pada warga di sana untuk tidak keluar rumah dan barang siapa yang terdapat keluar maka akan ditembak mati. Mereka ditangkap atas tuduhan penyelundupan, penjarahan, dan senjata ilegal. Mereka diinterogasi secara terpisah dan terus disiksa untuk mengakui perbuatannya. Begitu pula para anggota partai kelompok Sukanya lainnya yang akhirnya harus mati. Hingga kemudian mereka dikumpulkan di satu tempat. Di sana mereka sangat terkejut ketika Fakira tiba-tiba menghilang. Mereka menganggap jika Fakira lah dalang dari ini semua yang membuat mereka tertangkap.
Melihat daftar panjang kejahatan mereka, akhirnya pengadilan memutuskan hukuman 7 tahun penjara bagi Rizwan Shaikh dan Bhimsen Thapa alias Bahadur. Kemudian Mitwa alias Mubarak Sehri 4 tahun penjara dan Pagun Gadolia 10 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di tempat yang berbeda-beda. 1 tahun telah berlalu, akhirnya Pagun bisa bertemu kembali dengan Sukanya. Dengan perasaan takut dan cemas, ia memberitahu kejadian sebenarnya ketika ia ditangkap oleh polisi waktu itu. Saat itu datanglah seorang hakim bernama Verma. Ia mengancam jika Verma memiliki bukti-bukti yang kuat yang bisa memberatkannya. Untuk itu dia akan membebaskannya, namun sebelum itu Sukanya harus menuruti nafsu bejatnya. Dengan menangis ia berkata jika ia harus menanggung rasa malu ini seumur hidup. Lalu ia menanyakan apakah Pagun masih mau menerimanya kembali. Melihat cintanya yang begitu kuat, Pagun pun menerimanya dengan ikhlas. Sepanjang 9 tahun dalam penjara, Sukanya selalu datang mengunjungi Pagun dan mengajarinya melalui buku-buku yang dibawanya. Hingga akhirnya selesai sudah masa tahanannya, Pagun pun terbebas dari penjara. Singkat cerita, ia mencoba meyakinkan orang tua Sukanya untuk menikahinya, namun tak juga direstui oleh mereka. Hingga akhirnya kini ia menjadi seorang pengusaha sukses dan kembali bertemu dengan Bahadur dan Rizwan. Di sana mereka membahas mengenai Fakirah si pengkhianat yang tidak ada kabar tentangnya. Kemudian Rizwan memberitahu kabar Mitwa yang masih melakukan penyelundupan dan ikut dengan seorang mafia bernama Sakil. Bahadur juga memberitahu jika ia menghamili pacarnya bernama Tanu lalu meninggalkannya, dan kini Tanu menikah dengan seorang yang selalu memukulinya bernama Madan. Setelah itu mereka membahas mengenai uang yang sudah lama mereka simpan dan digunakan untuk membeli tanah di Delhi, sekaligus merencanakan pernikahan Pagun dan Sukanya yang akhirnya direstui. Adegan lalu berpindah beberapa tahun kemudian ketika acara pesta hari jadi pernikahan Pagun dan Sukanya. Di tempat lain, tiba-tiba datanglah Mitwa menemui mantan istrinya bernama Tanuja dan juga anak kandungnya bernama Parak. Melihat bekas tamparan dilakukan oleh suaminya bernama Madan, ia sedikit emosi melihatnya. Tampak terlihat sedikit kebahagiaan di raut muka Mitwa, namun tiba-tiba datang polisi menangkapnya. Polisi itu bernama Jasjit Singh, seseorang yang juga menangkapnya 20 tahun yang lalu ketika perayaan ulang tahun Sukanya. Ia memberitahu mengenai teman-temannya yang kini sudah sukses menjadi seorang pengusaha terhormat dan hanya Mitwalah yang masih menjadi buronan. Ia juga menjelaskan penangkapannya karena ia telah melakukan pembunuhan yang membuat ia menjadi buronan polisi dan juga geng Sakil yang diperintah oleh seseorang bernama Duranis. Di sisi lain, berita penangkapan Mitwa sampai kepada Pagun, Rizwan, dan Bahanur. Meski Pagun membencinya karena merasa telah dikhianati, namun Rizwan dan Bahadur membujuknya untuk menyelamatkannya, karena meskipun begitu ia adalah teman mereka. Lalu esoknya mereka memerintahkan Madan untuk menyelamatkan Mitwa dari penjara sebagai permintaan maaf karena telah memukuli Tanuja, istri sahnya Mitwa. साहब आप लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले आए साहब। Hingga akhirnya mereka dapat berkumpul kembali. Mitwa lalu berpesan pada Madan jika ia akan melupakan perlakuannya pada Tanuja karena telah menyelamatkannya. Namun jika ia kembali menyentuhnya, maka ia akan membunuhnya. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan pulang, Madan dan 2 rekannya akhirnya dibunuh. Kembali ke pertemuan mereka di mana Mitwa memberitahu alasan kenapa ia tak menemui Pagun. Ia menjelaskan setelah mereka keluar penjara, Mitwa tidak berada di India. Ia bekerja dengan seseorang bernama Sakil atas perintah seseorang bernama Duranis yang tinggal di Romania, namun ia tak pernah bertemu dengannya. Namun karena Sakil tak memberi bayaran sesuai kesepakatan, ia membawa semua uang bersamanya sehingga Sakil mengejarnya. Mendengar itu, Pagun berniat membayar Sakil agar masalah cepat selesai, namun Mitwa justru meminta bantuan untuk mengantarkannya ke perbatasan India-Nepal.
Ketika Pagun kembali pulang, ia melihat ada sebuah balon yang berisi ancaman untuk segera menyerahkan Mitwa. Lalu mereka berkumpul kembali untuk membahas masalah ini. Pagun lalu meminta Bahanur untuk membawa Tanuja dan anaknya menginap di rumahnya sementara. Lalu tiba-tiba, खुद ने कुछ गिराया होगा। setelah itu seorang polisi Jahjit Singh memberitahu jika ini semua adalah perbuatan Shakil karena mereka yakin jika Pagun telah menyembunyikan Mitwa. Dan mengetahui Bahanur telah tewas, isak tangis pun tak bisa dibendung. Begitu pula dengan Mitwa yang mendengar itu. Pagun lalu berencana untuk mencari Shakil karena semua orang sedang dalam bahaya. Namun sebelum itu ia akan mencari lebih dulu pembunuh Bahanur untuk membalaskan dendamnya. Dengan bantuan kekasih Rizwan, akhirnya mereka menemukan pembunuh Bahanur. Mereka lalu memintanya untuk mengantarkan ke lokasi Shakil dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Dan kemudian, खुदा हाफिज शकील भाई। अबे आवाज कहाँ से आ रही बे? अबे अपना ही आदमी उठा बे उठा। उठ बे उठ। keesokan harinya polisi Jahjit mendatangi Pagun dan menduga jika kematian Shakil disebabkan oleh gengnya. Ia lalu memaksanya untuk segera menyerahkan Mitwa kepadanya, jika tidak maka ia akan menangkapnya beserta keluarganya. Lalu ketika Pagun dan Sukanya sedang dalam perjalanan untuk menghadiri pernikahan, istrinya memberitahu jika anak Mitwa saat itu tak sengaja mendengar pembicaraan pelaku di telepon dengan seorang pria bernama Durani. Mendengar itu, Pagun langsung memutar kembali mobilnya untuk mengamankan keluarganya. Lalu di lokasi pernikahan terlihat seorang pria pencurigakan yang tiba-tiba mendatangi Rizwan dan membunuhnya beserta kekasih gelapnya bernama Sonya. Segera setelah kematian Rizwan, ia lalu segera menghubungi Durani dan meminta bertemu secara langsung di Romania. Sebelum bertemu, ia meruncingkan sebuah kartu kredit untuk berjaga-jaga. Dan betapa terkejutnya ia ketika bertemu Durani yang ternyata adalah Fakira. Di sana Fakira menjelaskan jika saat itu ia berhasil kabur dari kepungan para polisi. Ia lalu melakukan beberapa pekerjaan ke Nepal hingga Rusia dan merubah namanya menjadi Durani. Mengenai Mitwa, ia memang mempekerjakannya, namun karena ia mencuri uangnya, ia menjadi target gengnya. Belum selesai ia bercerita, tiba-tiba Pagun langsung menyayat lehernya menggunakan kartu kredit. Kini geng Chowkidi hanya tersisa Pagun dan Mitwa. Setelah kembali ke India, ia lalu menghubungi Mitwa dan memintanya untuk bersiap-siap karena segera akan diantar pergi ke luar India. Setelah itu polisi Jahjit Singh menghubunginya dan memintanya untuk bertemu dengannya di suatu tempat. Di sana ia memberitahu jika sebenarnya ia ingin sekali menangkap Pagun dan gengnya atas dasar kasus lama yang telah berlalu. Namun ketika ia membuka kembali berkas Chowkidi, ia menemukan surat yang menerangkan bahwa saat penangkapan dirinya di acara ulang tahun Sukanya, Mitwa lah yang telah menjadi saksi bagi kepolisian yang kemudian memberatkan hukuman Pagun, Rizwan, dan Bahanur. Jahjit juga memberitahu semua orang mengira Fakira lah pengkhianatnya, namun sebenarnya Mitwa sendirilah pengkhianatnya. Mengetahui hal itu, Pagun sangat terpukul. Ia tak mengira teman baiknya itu bisa mengkhianatinya. Ia lalu mengajak bertemu kembali dan mengatakan jika ia sudah mengetahui pengkhianat sebenarnya yang tak lain adalah Mitwa. Pagun lalu memberi paspor, uang, dan juga sebuah pistol kepadanya dan...
Ya, akhirnya Mitwa membunuh dirinya sendiri sebelum ditangkap oleh Jarjit Singh. Kini geng Chowkidi hanya tersisa dirinya dan film pun berakhir. Baiklah para bujangan dimanapun kalian berada, demikianlah alur film Yara. Bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Seperti biasa, saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan.